Kegiatan ini tidak hanya terfokuskan pada satu wilayah saja, namun bisa merambah ke beberapa wilayah sehingga program seperti inilah yang bisa mendorong angka stabilitas ekonomi dan stabilitas ketersediaan bahan pangan. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistyo mengatakan bahwa program ini merupakan tugas Ibu PKK baik kabupaten maupun kota untuk mensosialisasikan program diversifikasi pangan kepada masyarakat. Kita ini fokuskan kepada daerah kabupaten yang punya respon terhadap kegiatan ini. Kami ini masih keliling, ada 38 kabupaten kota. Tadi tidak semuanya akan kami kunjungi, tergantung ada respon positif terhadap kegiatan ini kepada kabupaten kota. Kebetulan Tulungagung kemarin sudah respon, Pak Kadisnya melalui Bukapit kami dan kami laksanakan di Tulungagung, dan ini merupakan dari berapa? Tahun 2023 kabupaten sudah 3 kabupaten yang kita kunjungi, Kediri, Jember, dan Tulungagung. Kami berterima kasih pada khususnya Pak Bupati Tulungagung yang diwakili oleh Ibu Bupati yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan gerakan diversifikasi pangan lokal ini dengan mengusung tema kenyang tidak harus nasi. Dengan adanya diversifikasi pangan ini tentunya ini tugas dari ibu-ibu PKK baik yang di kabupaten maupun kecamatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa, karena masyarakat desa pada umumnya nggak makan nasi nggak kenyang, termasuk nanti dibantu oleh Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek kalau turun turba ke desa-desa. Ini sangat penting karena tanaman makanan olahan ini banyak Bu di sektor pertanian, khususnya tanaman pertanian maupun hortikultura. Banyak yang bisa diolah, berbagai macam produk olahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat untuk mengubah mindset bahwa makan tidak selalu beras. Ada banyak produk olahan lain pengganti beras yang bagus untuk kesehatan. Potensi tersebut harus dikembangkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat, utamanya di masa pandemi. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama, mengubah pola konsumsi pangan dengan cara yang lebih meningkatkan asupan buah-buahan, sayuran, daging, ikan, dan mengurangi porsi beras sebagai sumber karbohidrat dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas, khususnya di COVID ini. Kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditi pangan. Perlu dilakukan program diversifikasi pangan non beras seperti umbi-umbian dan serealia atau yang lain-lain, di mana program diversifikasi pangan lokal ini sebagai cara bertindak kedua dalam program peningkatan kesejahteraan pangan di era normal baru nanti. Jadi kenyang tidak harus dengan nasi. Yang terakhir, yang ketiga, merubah kebiasaan masyarakat yang seringkali membuang makanan yang berlebih, terutama di rumah tangga masing-masing, restoran dan hotel dan sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan untuk pagi hari ini, di samping diversifikasi pangan, kami juga menyelenggarakan pasar murah. Tentunya ini betul-betul murah, bisa dicek di toko-toko, pasar modern, pasar tradisional. Harga pasti paling tidak sama atau di bawah dari harga pemerintah. Baik Ibu Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gerakan diversifikasi pangan lokal di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.
Setelah dilakukan pembukaan sosialisasi diversifikasi pangan lokal, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur didampingi Ketua TP PKK Tulungagung dan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung terjun langsung untuk meninjau kegiatan gelar pangan murah berkualitas yang sedang berlangsung. Di halaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung banyak dijual beberapa bahan pokok yang harganya lebih rendah dari pasaran. Di antaranya seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang telah mengantri untuk membeli bahan pokok murah, apalagi ditambah dengan ketersediaan minyak yang langka. Meskipun satu KTP hanya bisa membeli 2 botol, namun sudah membantu warga masyarakat sekitar. Tentunya ini tidak lepas dari memahami atau membaca atau kita mengikuti kondisi yang berkembang yang ada di masyarakat. Jadi saat-saat sekarang utamanya untuk menjelang peringatan dari besar keagamaan nasional ini, yaitu ini sudah mendekati bulan Ramadan, juga nantinya pada hari raya, tentunya sudah hampir setiap saat, setiap waktu terjadinya suatu fluktuasi harga di samping dengan terbatasnya pasokan komoditas tertentu. Lah, saat ini yang memang lagi tren-trennya tentunya stok minyak goreng ini terbatas, sekalipun itu ada, kadang-kadang dijumpai di pedalaman atau di pasar-pasar harga itu tentu masih di atas harga eceran. Ya, jadi sekali lagi khususnya minyak goreng itu selain pasokan ketersediaan itu terbatas, harganya pun belum bisa merata dalam arti sesuai dengan HET. Itu yang pertama. Pada pasar murah ini juga terdapat beberapa sayur mayur seperti contohnya cabai, sawi putih, tomat, bawang, dan juga lainnya. Selain itu, pada pasar murah ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung bersama Ketua Penggerak PKK meninjau kesiapan peserta pasar murah.